Iya, tadi kita sudah membahas beberapa hal, jadi memang kita kali ini membuka telepon supaya juga mungkin masyarakat kita pernah punya kasus ya, atau mereka juga ingin berinteraktif dengan kita, dan pemirsa kami tunggu telepon Anda. Ya, kalau kita lihat tadi kita lanjutkan ya. Jadi pertanyaannya adalah, kan ini persoalan di perbankan itu seringkali tadi gimana caranya supaya menyelesaikan, tidak membuat resiko dari reputasi bank itu sendiri. Apa sih yang dilakukan, mungkin pengalamannya Mas Merdan? Jadi begini ya Bu ya, kalau terkait dengan masalah-masalah yang berhubungan dengan risiko reputasi, balik lagi dari si perbankan, kita lihat fundamentalnya dulu. Fundamentalnya seperti apa? Dalam hal fundamental ini adalah terkait dengan standar operasional prosedur dari perbankan itu sendiri. Kalau misalkan terjadi kondisi di mana error ataupun juga insiden, dan terlihat insiden tersebut tidak berkaitan dengan SOP, atau dalam hal ini adalah SOP-nya sudah betul secara internal, cuman nggak dijalankan, atau SOP sudah betul secara umum, tapi di sisi lain terjadi error yang memang karena nasabah itu sendiri. Tentu dalam hal ini, kalau kita bersandar pada kondisi tersebut, perbankan tidak bisa disalahkan. Oke, kita ada penelpon dulu, nanti dilanjutkan ya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo. Iya, selamat malam. Silakan Pak, Iya. namanya siapa, dari mana? Andi dari Kalibata. Oh iya, silakan Pak Andi. Ya, ini Bu, kalau soal mesin ATM itu kan banyak banget yang mengalami kerusakan. Saya beberapa kali mengalami kayak di saat-saat akhir bulan lah ya, tanggal-tanggal tua itu kan kita sangat butuh sekali uang cash, sedangkan uang kita kita tanam di bank, di ATM dengan jumlah yang memang nggak banyak. Halo? Iya, pertanyaannya? Iya. Iya, dan di saat seperti itu kita begitu ngambil di ATM dan ada beberapa lembar yang nyangkut ataupun keluar itu nggak sesuai dengan nominal yang kita pencet gitu. Tidak sesuai ya, jadi misalnya ngambil 500 keluarnya 400 gitu. Oke. Iya, itu seringkali kayak gitu. Dan terus apa yang Bapak lakukan? Iya Pak, apa yang Bapak lakukan ketika itu terjadi kekurangan? Iya, ya diem aja, nggak ngerti harus ngapain saya. Oke, baik. Nanti dijawab. Ya, yang mau saya tanyain, iya, langkah apa nih sebagai masyarakat nih kita nih? Langkah apa yang harus dilakukan gitu. Baik, terus baik. Bener nggak sih kalau memang ada pihak-pihak yang kadang suka bermain dengan menukarkan uang palsu di dalam mesin ATM? Baik, baik, terima kasih, akan dijawab ya. Jadi ini kasusnya Pak Andi tadi adalah mengambil uang tapi tidak sesuai, jadi ngambil 500 keluarnya 400 ya. Kan kalau diam aja ya nggak akan ditangani oleh bank ya. Nah mungkin SOP-nya gimana nih? Mungkin Mas Mirdal ya. Jadi kalau misalkan kondisi itu terjadi, kalau cara paling pertama, ya? Cara paling pertama yang harus dilakukan, kalau contohlah untuk kasus di mana terjadi penarikan tetapi ATM-nya tertelan. Kalau itu terjadi, tentu kita harus telepon dulu ke customer service perbankan. Di situ kita bisa blokir rekening kita, dan setelah itu baru kita nanti ke cabang terdekat pada hari kerja. Itu yang paling simpel. Lalu untuk kasus yang kedua, seperti uangnya terimanya tidak sebanyak yang diambil. Seperti itu, memang itu bisa jadi terjadi kesalahan pada sistem ATM itu sendiri. Bisa saja kita harus melaporkan terdekat ya, melaporkan ya, customer service dan catat kejadian itu tanggal berapa, dan memfoto kalau perlu kali ya, memfoto. Baru setelah itu ada CCTV pendukung yang bisa kita gunakan untuk jadi tempat, jam, tanggal harus ada ya, supaya nanti bisa dideteksi dari CCTV itu ya. Betul, betul. Jadi kalau itu sudah dilakukan, saya yakin kalaupun ada error, uang pun akan kembali. Iya, itu Pak Andi, jadi jangan diam aja, karena kalau kita diam itu berarti kita menganggap bahwa transaksi kita sudah selesai. Tapi kalau
tadi dikatakan bahwa kita harus melapor kalau pada saat hari kerja, tapi kalau hari libur tentu saja pas tidak ada orang, kita foto dan kemudian kita harus catat tanggal dan jamnya, karena itu juga menjadi catatan oleh bank. Ya, kita terima penelpon kedua. Halo, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam. Dari mana, Bu? Ya, halo. Oh, Bapak ya. Dari mana, Pak? Dari Tarakan, Bu. Namanya? Nur Hasan. Oh, silakan Pak Nur Hasan. Pertanyaannya? Saya mau tanya, saya kan sudah mengalami kehilangan uang di... Ya, saya mau tanya, Bu. Ya, silakan. Di BRI Cabang Tarakan. Iya. Hilangnya gimana, apakah Pak? uang yang saya hilang itu bisa diganti oleh bank atau gimana, Bu? Oke, kehilangannya gimana, Pak, pada saat itu? Tahu kehilangan? Ya, pertamanya ada orang yang mengaku dari BI Pusat. Iya. Dari Bank Rakyat Pusat. Oke. Terus? Dia menanyakan nama, dia menyebut nama saya, Iya. alamat, Ibu nama kandung. ibu kandung dan lain sebagainya, tanggal lahir, semua disebutkan. Terus Bapak tinggal jawab iya gitu ya? Ya, saya tinggal jawab ya karena saya yakin bahwa itu semua benar tanpa Oke. pemberitahuan dari saya. Kemudian habis itu uangnya hilang, Pak? Ya, setelah kemudian itu bersamaan dengan itu, berapa menit kemudian saya terima SMS dari BRI bahwa debit uang saya keluar sampai 25 juta. Terus habis itu Bapak nggak langsung ke BRI-nya, Pak, untuk komplain bahwa itu tidak dilakukan? Pokoknya saya lapor. Dan saya sudah bikin laporan polisi. Oke. Terus follow up-nya sudah ada belum? Sampai sekarang belum. Itulah makanya saya mau tanya mana follow up-nya. Oke, baik Pak, akan dijawab. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. mungkin Bu Tito nih, kalau kayak gini gimana nih, bukan sudah ada prosedur dan sudah memberikan kepada polisi juga laporan, mestinya banknya memfollow up ya. Tapi kalau banknya tidak memfollow up nih, gimana OJK biasanya melakukan seperti ini? Kalau misalnya yang bersangkutan melakukan pengaduan kepada OJK, OJK akan mengecek ke bank yang bersangkutan untuk segera di follow up. Dan kejadian seperti itu agak abu-abu, jadi ada kelemahan di dua belah pihak gitu. Iya, jadi, betul. Karena di nasabahnya tadi mengaku semua ya. Tadi yang kata Bapak itu udah nggak jadi resiko. Padahal dia cuma iya tidak mengatakan. Ternyata uangnya juga bisa hilang gitu ya. Jadi artinya di masyarakatnya sendiri juga perlu ada edukasi. Tadi harus hati-hati, jangan menerima telepon dan mengaku semuanya karena berkaitan dengan rahasia bank gitu ya. Lalu dari sisi banknya, Bu, apabila tidak ada follow up dalam jangka waktu tertentu, sebenarnya sebaiknya konsumennya yang lapor ke OJK ya. Ya, jadi tadi Pak dari Tarakan tadi sebaiknya kalau banknya belum memfollow up dalam jangka waktu tertentu, Anda juga bisa melaporkannya pada OJK karena OJK ada di setiap daerah ya, Bu ya. Di daerah itu ada dan Anda bisa CC-kan karena nanti tugasnya OJK adalah memfollow up-nya kepada bank tersebut begitu ya. Dia bisa melalui telepon. Bisa melalui telepon juga ada ya. Di OJK punya nomor tertentu untuk keluar nasabah ya, Bu ya. Oke. Jadi nanti bisa dilakukan ya, Pak, kalau follow up-nya belum terjadi sudah beberapa lama gitu. Mungkin Mas Fedal ada pengalaman? Cukup. Oke, kita break lagi, nanti kita lanjutkan di segmen berikutnya. Ya pemirsa, tetaplah di Economic Loans with ISE dan kami akan kembali sesaat lagi dan kami masih akan menerima telepon di 021 5155 111.